Mohon dipersiapkan sebagai lagu pembuka, Yesus diutus Bapa puji syukur nomor 691. 691, Kudus 392. Intensi misa pada sore hari ini yang pertama, mari kita bersyukur dan berdoa untuk Bapak Firdaus yang merayakan ulang tahunnya. Semoga tetap sehat, bahagia, panjang umur, dikaruniai kebijaksanaan dalam mendampingi keluarga. Yang kedua, berdoa untuk keselamatan kekal Ibu Rohsana yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus, diampuni dosa-dosanya, juga menjadi pendoa bagi keluarga. Kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, rencanamu sungguh agung bagi kehidupan kami. Resapilah kami dengan Roh Kudus, agar dapat mewartakan cinta kasih-Mu dan damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu,
sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin tidak sampai bersungut-sungut, tetapi hampir setiap kali kita itu mengeluh kepada Tuhan. Apa bedanya mengeluh dengan bersungut-sungut? Dalam kitab suci sering dipakai istilah mengeluh. Kalau dalam bahasa Jawa itu nyebut. Nyebut itu dalam kesesakan kita itu memanggil Tuhan. Misalnya kalau orang Jawa itu Duh Gusti, Tuhan, itu kan kita sering kali. Kalau hampir sudah tidak tahan itu. Sedangkan bersungut-sungut itu lebih negatif. Artinya seringkali kita menyalahkan. Tidak bersyukur dan sampai tidak percaya kemudian. Tetapi kalau mengeluh, menyebut, berseru dalam nama Tuhan, itu masih menyebut Tuhan, percaya. Kadang-kadang kita juga menyebut itu, Tuhan kenapa saya menderita? Kenapa saya diberi penyakit yang seperti ini? Kenapa masalah kok bertubi-tubi? Kenapa orang yang saya kasihi Tuhan ambil? Terasa sesak. Banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi.
Nah, dari ungkapan-ungkapan kita ini sebenarnya kita disadarkan oleh 3 hal penting. Yang pertama, kita disadarkan bahwa selama kita masih hidup itu kita belum sempurna. Kalau sudah sempurna pasti tidak ada rasa sakit lagi. Lalu yang kedua, selama kita masih hidup, kita akan masih terus berhadapan dengan masalah, problem, penderitaan. Dan itu tidak akan selesai. Dan yang ketiga, ini juga menyadarkan dan membuktikan bahwa kita itu seringkali belum teguh dalam iman. Belum teguh dalam iman. Sering goyang. 1-2 permasalahan dalam hidup bahkan seringkali bisa menghancurkan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendengarkan Injil hari ini, Yesus juga mau menggambarkan secara utuh kehidupan orang beriman. Bukan hanya soal sukacita dan kebahagiaan, tetapi Yesus juga tidak menutup-nutupi bahwa orang yang beriman juga tidak lepas dari namanya penderitaan, masalah. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan saya sudah ikut Yesus, sudah setia kok masih banyak masalah ya. Konsekuensi mengikuti Yesus juga ada begitu banyak hal yang harus kita tanggung. Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, bisa dari sesama kita, orang-orang di luar kita. Lalu yang kedua, bisa juga dari dunia atau masyarakat lingkungan, bahkan bencana misalnya. Itu juga membuat kita menderita. Lalu yang ketiga, itu peristiwa yang tidak masuk akal. Peristiwa yang tidak masuk akal maksudnya bukan mistis, tetapi itu bisa muncul dari keluarga kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita, dari darah daging kita. Tadi digambarkan dengan sangat jelas, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sampai bertengkar, bahkan sampai bunuh-membunuh. Gambaran Yesus itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Kita sering dengar berita, toh. Bahkan ketika ada anak yang membunuh bapaknya, ada pembantaian oleh negara tertentu, atau bencana alam. Lalu mungkin dalam pikiran hati kita juga bertanya, apakah Yesus menginginkan semuanya itu? Jawabannya jelas tidak. Karena satu-satunya yang ada dalam rencana Allah adalah selalu kebaikan dan keselamatan semua umat manusia, termasuk alam ciptaannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada hal penting juga yang bisa kita renungkan, karena kita akhirnya disadarkan begini, bahwa kita itu bukan robot, kita itu bukan patung, kita juga bukan manusia, bukan binatang yang tidak memiliki akal budi. Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk bijak dan bijaksana. 2 hal yang berbeda. Makhluk bijak dan bijaksana. Makhluk bijak maksudnya ketika berhadapan dengan bahaya, situasi yang sulit, masalah, kita ya jangan diam saja, jangan menyerah. Kita harus berusaha bagaimana mempertahankan diri dari bahaya, tetapi juga mencari solusi dalam kehidupan. Maka Yesus tadi mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, lupa saya, tulus seperti merpati. Jadi ya jangan menyerah, itu bijak. Kalau bijaksana artinya kita berani memaknai setiap pergulatan peristiwa hidup kita. Ketika kita mampu merefleksikan itu, berarti kita melibatkan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Bukan peristiwa yang biasa, tetapi kita diyakinkan bahwa Allah yang Immanuel itu, Allah beserta kita, itu betul-betul hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar terus. Yang pertama untuk percaya, untuk beriman, untuk tidak gampang menyerah, untuk tidak gampang putus asa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak gampang mengeluh, apalagi sampai bersungut-sungut.
karena Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur persembahan umat-Mu dan ingatkanlah kami dalam kasih-Mu berkat perjanjian kekal yang Kau nyatakan dalam kurban Yesus Kristus Putra-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami. Melalui Kristus Tuhan kami, sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun oleh satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita nyanyikan lagu Allah yang tersamar, puji syukur nomor 557. 557. Allah yang
Buku Ibadat Adorasi halaman 44. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami, manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih, yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Yesus, kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir di sini. Kami menyembah-Mu dan mengasihi-Mu dengan seluruh hati dan jiwa kami, sebab Engkaulah yang paling berharga dari semua yang kami kasihi. Kami ingin mengasihi-Mu seperti orang-orang kudus di surga mengasihi-Mu. Penuhilah jiwa kami dengan roh dan hidup-Mu. Resapi dan milikilah seluruh hidup kami, sehingga hidup kami hanya memancarkan diri-Mu. Bersinarlah melalui diri kami, dan jadilah cahaya dalam diri kami, sehingga setiap jiwa yang berjumpa dengan kami mengalami kehadiran-Mu sendiri melalui jiwa kami. Biarlah mereka memandang dan melihat bukan diri kami sendiri, tetapi hanya Yesus, Putra-Mu.
Mari kita doakan doa kepada hati Yesus yang Maha Kudus, halaman 116. 116. Hati Yesus yang Maha Kudus, Aku mengarahkan diriku kepada hatimu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadianku. Ubahlah aku menjadi seperti Engkau. Jadikan tanganku tanganmu, kakiku kakimu, hatiku hatimu. Izinkanlah aku melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu, berkata-kata dengan bibirmu, mengasihi dengan hatimu, memahami dengan pikiranmu, melayani dengan kehendakmu, dan mengabdikan seluruh kepribadianku. Jadikan aku serupa dengan Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar aku, agar mengasihi-Mu dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau dan untuk Engkau. Datanglah ya Roh Kudus, jadikan tubuhku bait-Mu. Datanglah dan tinggallah dalam aku selamanya. Beri aku kasih terdalam kepada hati Yesus yang Maha Kudus, untuk dapat melayani Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanku. Kuasailah seluruh kemampuan tubuh dan jiwaku. Aturlah seluruh hasratku, perasaan, dan emosiku. Kuasailah kepandaian, pengertian, kehendakku, ingatan, dan hayalku. O Roh Kasih yang kudus, berilah aku rahmat-Mu yang agung itu dengan berlimpah. Berilah aku seluruh kebajikan, perkaya imanku, kuatkan kasihku. Berilah aku ketujuh karunia dan kebahagiaan-Mu sepenuhnya. Tritunggal yang Maha Kudus, jadikanlah jiwaku bait-Mu yang kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu Tantum Airku. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novos edat Christui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Kau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan batin kita untuk menerima berkat Tuhan. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. kasih hati kudus Yesus, Kuasailah hati kami. kekuatan hati kudus Yesus, Dukunglah hati kami. kesabaran hati kudus Yesus, Janganlah lelah dengan hati kami. kerajaan hati kudus Yesus, Rajailah hati kami. kebijaksanaan hati kudus Yesus, Ajarilah hati kami. kehendak hati kudus Yesus, Siapkanlah hati kami. karya hati kudus Yesus, Pakailah hati kami. Amin. Amin. Kita siapkan lagu Ya Hati Yesus Raja Cinta, buku ibadat adorasi halaman 96. Halaman 96.